waktu terakhir kalian untuk keluar dari tempat kalian adalah 5 tahun lagi, yaitu di 2030. Jadi ini bakal jadi 5 tahun paling krusial di hidup kalian. Mau kalian percaya gue atau enggak, terserah ya. Tapi gue janji ini, kalau lu abaikan omongan gue hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Gue adalah orang yang sangat gemar untuk belajar dari yang namanya sejarah, karena gue percaya mungkin nggak selalu sama, tapi sejarah itu selalu berulang. Kita mulai dari zaman dulu, ya zaman dimana banyak raja dan banyak budak. Hidup raja seperti apa? Ya banyak cewek, dia punya influence, dia punya power, dia punya banyak uang. Budak itu ngapain ya? Jadi budak. Zaman dulu, kalau misalnya lu jadi seorang budak, itu sulit sekali untuk kalian naik kasta untuk bisa jadi royalty atau jadi raja. Budak itu zaman dulu tidak pernah mungkin bisa naik kecuali ada satu hal. Itu bukan mindset, bukan skill, bukan apapun, tapi chaos atau kekacauan. Karena di dalam sebuah chaos ya atau kekacauan yang terjadi di dunia, itu sebagai tangga untuk lu bisa naik ke atas. Lu pegang omongan gue ini. Semua kekacauan itu adalah tangga untuk naik ke atas. Contohnya, diri gue sendiri ya. Kalau tidak pernah ada kekacauan yang terjadi di dunia dan gue nggak ngeliat itu secara objektif, tahun 2020 ya, di saat orang teriak-teriak pandemi yang terjadi 100 tahun sekali, itu adalah kekacauan, itu adalah riset. Dimana orang yang punya restoran yang dulunya kaya bisa langsung jadi miskin dalam 3 bulan kalau mereka nggak kelola uangnya dengan baik. Dan banyak sekali terjadi loh. Restoran, toko retail tuh banyak sekali yang bangkrut dan tutup. Yang tadinya itu perusahaan bapaknya 30 tahun hidupnya udah nyaman, anaknya naik BMW, kuliah, tiba-tiba jadi miskin. Itu banyak sekali 2020. Kekacauan itu adalah tangga untuk gue. Untuk gue melihat apa? Gue melihat kesempatan untuk beli saham-saham bank yang terdiskon. Di saat semua orang takut. Di saat gue lihat, oke, ini apa yang akan diuntungkan? Perusahaan-perusahaan apa yang diuntungkan dari COVID ini? Gue ambil untung dari sana semuanya. Jadi disitulah tangga gue mulai gue naik tuh anak tangganya. Gue kan dari bawah, gue dari level budak tadinya. Gue bukan raja, gue bukan darah bangsawan, gue bukan anak dari orang kaya. Tapi gue manfaatkan kesempatan itu untuk justru gue bisa jadi kaya. Jadi gue bilang tadi, chaos itu adalah sebuah tangga. Jadi jangan takut ketika gue bilang nanti akan ada gelap, akan ada krisis. Lihat itu sebagai tangga. Gue kasih contoh .com era ya, tahun 1990 sampai tahun 2000. Di saat semua orang bilang oh internet itu scam, internet itu nggak akan kemana-mana, email akan tetap dikirim pakai surat. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Bill Gates itu lahir. Orang-orang seperti Larry Ellison yang bikin Oracle itu tadinya level buruh. Larry Ellison tuh orang tuanya nggak kaya sama sekali. Jeff Bezos tuh mulai Amazon, kalau lihat foto zaman dulunya itu dia mulai dari garasinya, meja aja pakai pintu dia, tapi jadi seperti sekarang. Karena tadi kekacauan, perubahan ya. Perubahan dan kekacauan itu adalah sebuah tangga. Dan nextnya tangga yang lu lihat apa? 2009 ini, ketika terjadinya krisis ekonomi global, lahirlah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi ini. Jadi nextnya dari .com, kan revolusi industri udah, .com itu udah, nextnya adalah revolusi digital, dimana tadinya Web 2 ke Web 3 dari kripto dan juga AI di sini. Kalau lu nggak take part dalam disrupsi ini dalam 5 sampai ya mungkin 6 tahun ke depan, hidup lu akan ketinggalan berantakan. Jadi anggap 5 tahun ini yang gue sebut itu sebagai persiapan lu untuk naik kelas sosial. Karena udah nggak akan ada lagi waktunya. Percaya gue, tidak akan ada lagi waktunya. Ini cuma sekali dalam seumur hidup. Kesempatannya sekali seumur hidup. Kalau Bill Gates waktu itu bikin Microsoft, dia bikinnya sekarang, nggak akan laku. Larry Ellison bikin database seperti Oracle sekarang, dia nggak akan laku. Amazon bikin seperti sekarang juga, dia nggak akan laku. Itu cuma kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan gue, kalau lu pikir ya, dengan bisnis sebanyak gue, dengan uang sebanyak gue sekarang, gue tuh selalu mikir setiap hari, apakah gue udah lakukan yang terbaik hari ini? Apakah gue itu udah kerja yang maksimal untuk 5 tahun ke depan, untuk persiapan transisi ini?